Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, jumpa lagi dengan keseharian ibu rumah tangga di rumah minimalisnya, teman-teman. Nah, ini aku sedang mengganti spray kamar anak aku ya, teman-teman. 2 kamar aku ganti spraynya karena kebetulan anak aku yang bungsu itu ke sekolah, terus kakaknya lagi KKN, jadi aku beres-beres kamar mereka dulu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, aku beres-beres, kalian juga kita sharing ya tentang kehidupan rumah tangga. Nah, di sini itu aku mau sharing tentang 4 resep bahagia dalam membangun rumah tangga, dan insya Allah akan jitu kalau kita benar-benar mau melakukannya. Nah, tanpa berlama-lama dan tanpa memperpanjang durasi waktunya, kita langsung saja membahas tentang 4 resep bahagia dalam membangun rumah tangga ya, teman-teman. Setiap pasangan yang sudah berkeluarga menginginkan dan sangat mengidamkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Namun, kenyataannya dalam menjalankannya banyak lika-liku yang dilewati. Sering sekali terdengar dan bahkan terlihat langsung oleh kita terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Nah, membangun rumah tangga yang ideal tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana menjalankan hari-hari setelah menikah? Komitmen bersama untuk menjalankan keluarga, harapan yang tidak saling mengkhianati dipatri dalam janji suci ketika menikah. Perjalanan dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu mulus, pasti ada permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan harus dipecahkan bersama dengan pasangan kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, karena dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Banyak di antara kita yang ingin hidup bahagia, tetapi gagal dalam menjalankannya. Nah, kali ini saya akan berbagi 4 resep bahagia dalam membangun rumah tangga. Resep yang pertama yaitu ciptakan harmonisasi dalam hubungan. Nah, salah satu bagian terpenting dalam usaha membangun rumah tangga yang bahagia yaitu menjalin hubungan yang harmonis terhadap pasangan. Karena bahagia itu kita yang ciptakan, teman-teman. Romantis itu bukan hanya saat pacaran saja, tapi saat berumah tangga juga harus memiliki sifat romantis. Contoh sederhananya seperti membawa pasangan ke tempat wisata, makan bersama, saling mengingatkan ketika waktu makan, mengantarkan istri ke mana tempat yang diinginkan, bahkan menunggu dengan sabar. Dengan adanya interaksi yang terjalin baik antar anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan tersebut, sehingga tidak tercipta jarak yang bisa menjauhkan hubungan antar keluarga, agar keluarga yang rukun, bahagia, dan harmonis dapat dicapai. Memiliki hubungan keluarga harmonis dapat membuat merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan dalam keluarga juga mampu membuat kehidupan kita dan pasangan terasa lebih baik. Kehangatan dan kasih sayang satu sama lain menjadi salah satu ciri dari keluarga harmonis. Beberapa manfaat memiliki keluarga yang harmonis yaitu keluarga harmonis memiliki hubungan yang kuat antar anggotanya sehingga sulit terpecah belah. Model keluarga ini tumbuh dengan komunikasi, koneksi, cinta, aturan, rutinitas, dan keamanan yang baik. Berbeda dengan keluarga tidak harmonis yang kerap dirundung oleh masalah antar anggota keluarga. Nah, itu tadi resep yang pertama ya teman-teman, dan lanjut sekarang kita membahas resep yang kedua yaitu bersabar terhadap kekurangan pasangan. Masya Allah, tabarakallah, Tuhan menciptakan manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan, begitu juga dengan pasangan kita. Untuk itu, kita harus menerima dan bersabar terhadap kekurangan satu sama lain. Semua akan terlihat sempurna jika kita mampu menghargai kekurangan masing-masing. Hubungan dalam keluarga itu ibarat satu tubuh. Jika anggota tubuh ada yang tersakiti, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan.
Jika ingin hidup langgeng bersama pasangan, harus mau menerima kekurangan pasangan dalam sebuah rumah tangga. Pondasi awal yang perlu ditanamkan dalam diri adalah prinsip pasangan kita atau diri kita sendiri bukan seorang yang sempurna. Kita adalah pasangan yang memiliki kelemahan. Kebiasaan dari kita adalah menyalahkan pasangan ketika ada ketidaksesuaian tanpa harus berkomunikasi terlebih dahulu. Selalu ada alasan di balik tindakan yang menjengkelkan. Ada baiknya menahan amarah terlebih dahulu sebelum Anda mendengarkan alasannya. Nah, 2 kamar sudah aku ganti spraynya teman-teman sekalian, juga aku sapu-sapu untuk membersihkannya. Dan lanjut aku mengambil pakaian yang dijemur karena ini semua pakaian sudah kering. Dan nanti lanjut aku sapu-sapu sedikit ruang tamu itu ya teman-teman. Nah, lanjut ya, kita bahas tadi resep yang kedua. Nah, teman-teman, sadarlah jika tak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu juga kita dan pasangan kita. Orang yang patut kita cintai adalah orang yang mampu menerima kekurangan kita dan tidak meninggalkan kita ketika sedang marah atau sedih. Sifat ini sebaiknya kita tanamkan pada diri demi mencapai kebahagiaan hingga tua nanti. Nah, resep pertama dan kedua sudah selesai kita bahas, dan lanjut kita ke resep yang ketiga ya teman-teman, yaitu saling percaya. Nah, kepercayaan adalah pondasi utama yang membangun dan mengokohkan setiap hubungan asmara. Rasa saling percaya akan menumbuhkan kesetiaan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dulu sebelum menikah, kita sudah yakin dan percaya dengan pasangan untuk berumah tangga. Sudah pasti tentu kita sudah tahu dengan sifat dan karakter masing-masing. Dengan keyakinan itulah kita memilih untuk berkomitmen menjalankan rumah tangga dengan pasangan pilihan terbaik menurut kita. Ketika pasangan terjerat masalah, melakukan kesalahan, atau melakukan hal-hal yang buruk, kita harus menjadi tameng baginya dan menjadi orang paling pertama yang menaruh kepercayaan pada dirinya bahwa ia adalah orang baik sampai ada bukti konkret yang mengatakan sebaliknya. Kepercayaan terhadap pasangan dapat menumbuhkan rasa sayang. Sebaliknya, rasa tidak percaya dapat mengikis secara perlahan rasa sayang itu, bahkan bisa memudar dan berubah menjadi benci. Tanpa rasa saling percaya, hubungan kita berdua akan mudah goyah, bahkan karam di tengah jalan, karena kita akan terus diselimuti oleh kecurigaan dan rasa was-was terhadap pasangan. Sedikit saja ada rasa ragu atau tidak percaya yang tumbuh dalam hati kita terhadap sikap dan gerak-gerik pasangan akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, teman-teman. Rasa curiga dan was-was juga bisa menghalangi sikap positif lainnya yang dimiliki masing-masing, yang hanya akan muncul jika ada rasa percaya. Tentunya ini membuat semua kerja keras kita demi mempertahankan rumah tangga jadi percuma. Nah, resep pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai kita bahas. Lanjut resep yang terakhir, yaitu 4. 4 yaitu saling tolong-menolong dalam mengurus rumah tangga. Nah, hubungan suami istri dalam rumah tangga tak hanya harus diisi dengan rasa cinta saja teman-teman, namun juga harus adanya sikap tolong-menolong satu sama lain dalam beragam hal. Persepsi hanya istri yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga merupakan persepsi usang, dibuang jauh-jauh yang begitu. Saat ini seorang istri pun dapat membantu penghasilan suami dengan menjadi pegawai atau berwira swasta. Malah ada kita dengar begini ya teman-teman, banyak berkembang di masyarakat bahwa suami yang membantu pekerjaan rumah adalah suami yang takut istri. Ini adalah pemikiran yang keliru. Pada kenyataannya, membantu tugas istri dan sebaliknya istri membantu tugas suami adalah salah satu cara membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga harmonis membutuhkan komitmen dan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan, dari menjaga keseimbangan antara waktu keluarga dan pribadi hingga mengambil keputusan bersama. Setiap langkah memiliki dampak yang signifikan pada keharmonisan keluarga. Kita bisa mencoba mengimplementasikan tips membangun keluarga harmonis yang langgeng dan bahagia seumur hidup yang kita sudah jelaskan di atas ya teman-teman. Dengan membaca 4 resep bahagia dalam membangun rumah tangga di atas, semoga dapat menjadi solusi membina keluarga dambaan yang diharapkan oleh semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.